Hai partners, bertemu lagi di program Abicara bersama saya Rizal Yando, Saya Nabil Baswell. Dan saya Agus Susanto. Kali ini kita akan mencoba bahas tentang Madrid Protocol atau di Indonesia lebih dikenal dengan pendaftaran internasional satu pintu, dan akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di beberapa media sosial Ahmadar dan Ahmadar. Baik Pak Nabil, Pak Agus, ini kan kita ngobrol sedikit ya mengenai pendaftaran merek nih. Merek-merek di Indonesia ini juga banyak yang memang ingin didaftarkan secara internasional melalui Madrid Protocol, salah satu solusinya seperti itu. Menurut Pak Nabil sendiri bagaimana Pak? Ya, ada keuntungan, tentunya juga ada kerugian yang bukan kerugian, justru ketidaknyamanan bagi pemohon merek untuk mendaftarkan mereknya secara nasional. Mungkin dengan pendaftaran melalui sistem Madrid ini akan memperoleh berbagai macam kemudahan bagi para pemohon, khususnya pemohon Indonesia yang ingin go internasional. Oke. Kalau Pak Agus sendiri? Iya, pastinya kan untuk ekspansi suatu bisnis ya perlu untuk melebarkan sayap, dan memang salah satunya adalah dengan mendaftarkan merek melalui Madrid Protocol ini, salah satunya yang untuk memudahkan. Baik, kali ini kita akan coba membahas ya teman-teman satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan Madrid Protocol. Makanya simak terus di program Abicara berikut ini. Madrid Protocol atau disebut juga sebagai The Protocol sudah ada sejak tahun 1989. Madrid Protocol bersama Madrid Agreement membentuk Madrid System. Bagi negara yang akan bergabung dalam Madrid Protocol, negara tersebut haruslah menjadi bagian dari Konvensi Paris. Nah, Madrid System memberikan jalan bagi pemohon untuk mendaftarkan mereknya ke beberapa negara dalam satu proses, dengan cara melakukan proses permohonan pendaftaran internasional yang pada awal permohonan tersebut. Pemohon juga dapat menentukan negara-negara tujuan pendaftaran, tentunya negara-negara yang masuk dalam Madrid System. Perlu diketahui, hingga saat ini terdapat 128 negara yang sudah menjadi bagian dari Madrid System. Terdapat beberapa ketentuan bagi sebuah negara untuk dapat menerapkan Madrid Protocol ini. Di antaranya adalah yang pertama, negara tersebut harus sudah meratifikasi Madrid Protocol ke dalam peraturan perundang-undangannya. Kemudian yang kedua, negara tujuan permohonan pendaftaran internasional juga harus sudah meratifikasi Madrid Protocol. Jadi dalam hal ini antara negara awal maupun negara tujuan harus sudah sama-sama meratifikasi dari Madrid Protocol tersebut. Kemudian yang ketiga, Madrid Protocol khusus untuk permohonan pendaftaran merek. Jadi memang dikhususkan tidak untuk rezim kekayaan intelektual yang lain seperti paten dan juga hak cipta dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya yang keempat, Madrid Protocol memberikan kemudahan dalam hal ini. Cukup mengajukan permohonan pendaftaran internasional melalui kantor merek negara asal dengan melakukan pembayaran dengan satu mata uang yaitu Swiss franc, di mana satu pembayaran dengan satu mata uang ini berlaku secara global. Kemudian yang kelima, permohonan melalui sistem Madrid sudah mencakup negara-negara tujuan. Jadi permohonan tersebut kemudian akan diteruskan kepada biro atau dalam hal ini WIPO, World Intellectual Property Organization. Berikutnya yang keenam, biro akan melakukan pemeriksaan dokumen dan kemudian menerbitkan nomor pendaftaran internasional dengan kode IRN. Nah, proses selanjutnya yang ketujuh adalah biro akan menginformasikan negara-negara tujuan pendaftaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing negara tujuan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Madrid Protocol itu hanya bersifat administratif. Mungkin ada teman-teman yang beranggapan karena mereknya diajukan secara internasional, maka mereknya tersebut akan langsung dikabulkan oleh negara tujuan. Nyatanya tidak demikian. Pada prosesnya, setelah melakukan pendaftaran internasional, negara tujuan akan melakukan pemeriksaan yang di dalamnya juga termasuk pemeriksaan substantif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara mereka.
Apabila ditemukan penghalang atau ketidaksesuaian dengan peraturan berlaku, maka negara tujuan wajib untuk menolak permohonan pendaftaran merek tersebut. Sebaliknya, jika ternyata tidak ditemukan penghalang atau permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku di negara tersebut, maka wajib juga bagi negara tersebut untuk mengabulkan permohonan pendaftaran mereknya. Madrid Protokol memberikan kemudahan bagi pihak-pihak berkepentingan untuk mendaftarkan mereknya di berbagai negara tanpa harus mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut ke banyak negara dengan sistem nasional atau satu persatu permohonan ke masing-masing negara. Nah, Madrid Protokol sangat relevan di dunia IP karena mendukung perlindungan IP secara internasional dan memang diatur hanya untuk perlindungan merek saja. Banyak keuntungan dengan menggunakan sistem Madrid ini, diantaranya satu proses permohonan namun dengan beberapa atau bahkan banyak negara sekaligus. Yang kedua, biaya yang lebih terjangkau karena akan memangkas biaya keagenan pada masing-masing negara. Yang ketiga, pembayaran tidak rumit, cukup menggunakan satu kurs mata uang yaitu Swiss franc. Jadi tidak perlu menggunakan mata uang yang berbeda untuk negara yang berbeda pula. Yang keempat, keuntungannya adalah cukup menggunakan bahasa Inggris walaupun sebetulnya tersedia dua pilihan bahasa lainnya yaitu bahasa Prancis dan juga bahasa Spanyol. Sehingga tidak perlu menggunakan bahasa nasional lainnya yang bisa jadi asing bagi para pemohon. Madrid Protokol sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2018. Indonesia mengesahkan Madrid Protokol melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Pengesahan tersebut menjadikan Indonesia masuk sebagai anggota Madrid Union yang ke-100. Proses permohonan pendaftaran merek melalui Madrid Protokol di Indonesia adalah sebagai berikut. Ajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu ke kantor merek Indonesia pada DJKI. Bagi yang sebelumnya tidak mempunyai merek terdaftar sebagai merek dasar untuk permohonan internasional. Setelah itu, ajukan permohonan pendaftaran internasional juga melalui DJKI dengan melakukan pembayaran sesuai PNBP untuk DJKI dan juga sesuai Madrid kalkulator untuk biro dan negara tujuan. DJKI akan meneruskan pendaftaran internasional ke biro untuk dilakukan proses selanjutnya, termasuk pendistribusian ke negara-negara tujuan. Sekian jawaban kami dari pertanyaan-pertanyaan seputar Madrid Protokol System. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protokol secara mandiri. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protokol atau ingin berkonsultasi dengan konsultan kekayaan intelektual yang berpengalaman dalam mengajukan merek melalui Madrid Protokol, jangan ragu untuk menghubungi Ambadar & Ambadar. Baik rekan-rekan semua, itu adalah penjelasan kami terkait dengan Madrid Protokol yang sudah kita jelaskan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan Abicara kali ini. Please like, comment, and subscribe dan juga follow our social media on Instagram, LinkedIn, Facebook, and Twitter for more information. Thank you. Bye.